Selamat datang di pembahasan soal tryout 1 Fisika SMK Negeri 1 Kutasari bersama saya Desi Sulfinasari. Nomor 1. Perhatikan beberapa besaran berikut ini. Di antara besaran di atas yang termasuk ke dalam besaran pokok adalah, jawaban yang betul adalah B. 1, 3, dan 4. Pembahasannya, besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Ada 7 macam, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nomor 2, seorang siswa mengukur diameter pipa menggunakan jangka sorong seperti gambar berikut. Skala yang ditunjuk pada jangka sorong adalah, jawaban yang betul adalah D. 3,46 cm. Kita lihat skala utamanya adalah 3,4 cm atau 34 mm. Kita bisa lihat patokannya adalah angka 0 pada rahang geser bawah. Kemudian skala noniusnya adalah 6. Kita lihat garis pada rahang geser yang satu garis lurus dengan yang ada di skala utama, yaitu angka 6. Kita kalikan 0,1 mm sehingga mendapatkan 0,6 mm. Sehingga hasil pengukurannya bisa kita jumlahkan skala utama dan nonius didapatkan 34,6 mm. Nomor 3, perhatikan gambar berikut ini. Hasil pengukuran mikrometer skrup di atas adalah D. 6,70 mm. Kita lihat skala utamanya bernilai 6,5 mm. Kemudian skala noniusnya bernilai 20. Skala nonius didapatkan dari garis lurus antara skala utama dan pemutar. Kemudian kita kalikan dengan 0,01 mm. Sehingga kita dapatkan hasil pengukuran bernilai 6,70 mm. Selanjutnya soal nomor 4 tentang menentukan jarak dan perpindahan dari sebuah layang-layang. Kita lihat pembahasannya. Sebuah layang-layang bergerak 6 meter ke utara, kemudian dia berbelok 4 meter ke barat, dan karena angin dia berbelok lagi 3 meter ke selatan. Jarak yang ditempuh oleh layang-layang tersebut adalah panjang seluruh lintasan. Jadi kita langsung menjumlahkan sehingga ditemukan 13 meter. Sedangkan perpindahan adalah jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Dengan teorema Pythagoras, kita mendapatkan bahwa perpindahannya adalah 5 meter. Soal nomor 5 berkaitan dengan aplikasi impuls. Impuls merupakan peristiwa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam keadaan sesaat. Kata kuncinya pada kata-kata sesaat. Jadi yang bukan jawabannya adalah E. Perahu mengapung pada permukaan air. Nomor 6. Seorang memindahkan benda sejauh 10 meter dengan gaya 250 Newton. Usaha untuk memindahkan benda tersebut adalah C. 2500 Joule. Pembahasannya, diketahui bahwa jarak perpindahan adalah 10 meter dengan gaya 250 Newton. Maka persamaan untuk mencari gaya adalah kita mengalihkan antara gaya dan perpindahan sehingga didapatkan 2500 Joule. Soal nomor 7, menentukan besarnya energi potensial suatu benda. Jawaban yang betul adalah A. 400 Joule. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada benda karena kedudukannya. Persamaan untuk mencari besarnya energi potensial, tinggal kita mengalihkan semua besaran, massa, gravitasi, dan ketinggian, sehingga didapatkan 400 Joule. Nomor 8. Menentukan besar momen gaya yang dialami suatu benda. Jawaban yang betul adalah 50 Newton. Persamaan untuk menghitung nilai momen gaya adalah dengan mengalihkan antara gaya dan jarak terhadap poros, sehingga didapatkan nilai tau adalah 10 kali 5 sama dengan 50 Newton. Selanjutnya soal nomor 9 tentang gaya angkat pesawat. Jawaban yang betul adalah B. VA lebih besar dari VB sehingga PA lebih kecil dari PB. Pembahasannya sesuai dengan asas Bernoulli bahwa aliran udara bagian atas akan lebih rapat sehingga tekanan di bagian atas lebih kecil daripada tekanan di bagian bawah. Hal ini yang menyebabkan pesawat itu akan terangkat. Nomor 10 adalah menentukan besarnya debit air. Jawaban yang betul adalah B. 2 desimeter kubik per second. Pembahasannya, debit air merupakan volume air yang mengalir
dalam suatu periode waktu tertentu. Persamaan untuk menentukan debit air adalah tinggal kita membagi antara volume per waktu sehingga didapatkan 2 desimeter kubik per sekon. Nomor 11. Besarnya kalor untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 gram Celcius per massa zat disebut dengan C. Kalor jenis. Pembahasannya bisa kita lihat sendiri di sini pengertian dari kalor, kalori, kalor jenis, kapasitas kalor, dan kalor laten. Nomor 12 adalah mengkonversi suhu dari derajat Celcius ke derajat Reaumur. Jawaban yang betul adalah D. 40 derajat Reaumur. Pembahasannya tinggal 4/5 dikalikan 50 derajat sehingga didapatkan 40 derajat Reaumur. Nomor 13, kita menghitung banyaknya kalor untuk menaikkan suhu suatu benda. Jawaban yang betul adalah D. 2000 kalori. Persamaan untuk menghitung banyaknya kalor, tinggal kita mengalihkan semua besarannya antara massa, kalor jenis, dan perubahan suhu sehingga didapatkan 2000 kalori. Nomor 14, berikut merupakan contoh perpindahan kalor dengan cara konduksi adalah A. Ujung logam terasa panas saat ujung yang lain dipanaskan. Pembahasannya, perpindahan kalor terdiri dari 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Berdasarkan pengertian di atas, maka jawaban B masuk ke dalam radiasi, C konveksi, D konveksi, dan E juga radiasi. 15. Besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat dipengaruhi oleh B. Massa, kalor jenis, dan suhu. Pembahasannya, persamaan untuk menentukan kalor ada massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Nomor 16. Perubahan keadaan gas pada tekanan tetap merupakan pengertian dari proses B. Isobarik. Proses termodinamika itu ada 4. Isotermik, yaitu pada suhu tetap, isohorik pada volume tetap, dan adiabatik pada sistem tidak ada kalor yang masuk maupun keluar sistem. 17. Merubah derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Jawaban yang betul adalah D. 95 derajat Fahrenheit. Caranya tinggal 9/5 dikali 35 derajat ditambah titik tetap bawah derajat Fahrenheit sehingga didapatkan hasil 95 derajat Fahrenheit. Nomor 18 adalah menghitung satu getaran bandul. Jawaban yang betul adalah C. A, B, C, B, A. Pembahasannya adalah satu getaran bandul adalah bandul bergetar dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal jika dimulai dari titik A berakhir di titik A, sehingga A, B, C, B, A. 19. Berikut ini merupakan pengertian frekuensi pada getaran adalah jawaban yang betul adalah A. Jumlah getaran tiap satuan waktu. 20. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali getaran disebut dengan D. Periode. Pembahasannya, ini adalah pengertian dari frekuensi, periode, panjang gelombang, dan amplitudo. 21. Sebuah mesin bergetar 1800 kali tiap menit. Besarnya frekuensi getar mesin tersebut adalah A. 30 Hz. Pembahasannya, persamaan untuk menentukan nilai frekuensi adalah dengan membagi jumlah getaran dalam satuan waktu, sehingga didapatkan frekuensi sebesar 30 Hz. 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang longitudinal adalah C. 2 dan 4. Pembahasannya, ciri-ciri gelombang longitudinal. Yang pertama adalah gelombang yang arah rambatannya adalah sejajar dengan arah getarannya. Dan yang kedua terdiri dari pola rapatan dan renggangan seperti pada gambar di atas. 23. Perhatikan gelombang transversal berikut. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 30 meter per sekon, frekuensi gelombang tersebut adalah 10 Hz. Pembahasannya, diketahui bahwa gelombang merambat menempuh jarak 7,5 meter dan membentuk 2,5 lambda, sehingga lambda atau panjang gelombang didapatkan 3 meter. Persamaan untuk mencari frekuensi adalah membagi antara cepat rambat gelombang dibagi dengan panjang gelombang,
sehingga didapatkan 30 dibagi 3 menjadi 10 Hz. 24. Menghitung periode getaran suatu bandul. Jawaban yang betul adalah A. 8 second. Pembahasannya, periode getar adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu kali getaran. Dari titik G ke H ke I itu adalah setengah getaran, menempuh waktu 4 second. Jadi satu getaran tinggal kita kalikan 2 menjadi 8 second. 25. Menghitung frekuensi yang diterima oleh pendengar. Jawaban yang betul adalah 960 Hz. Pembahasannya, efek Doppler merupakan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi sumber bunyi. Persamaannya sebagai berikut. Di soal kita mengetahui bahwa frekuensi sumber 900 Hz, kecepatan sumber 40 meter per sekon, kecepatan udara 340 meter per sekon, dan kecepatan pendengar 20 meter per sekon. Kita tahu bahwa kecepatan sumber mendekati pendengar akan bernilai negatif dan kecepatan sumber menjauhi pendengar akan bernilai positif. Sedangkan kebalikannya, untuk kecepatan pendengar mendekati sumber akan bernilai positif dan kecepatan pendengar menjauhi sumber akan bernilai negatif. Dari soal, kita mengetahui bahwa sumber mendekati pendengar sehingga kecepatan sumber bernilai negatif dan pendengar menjauhi sumber sehingga kecepatan pendengar bernilai negatif. Sehingga didapatkan persamaan VP sama dengan V min VP per V min VS kali Fs, sehingga didapatkan frekuensi pendengar adalah 960 Hz. 26. Daya yang didengar oleh pendengar berbanding lurus dengan. Jawaban yang betul adalah E. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah daya bunyi yang dipindahkan tiap satuan luas. 27 adalah menentukan jenis muatan listrik. Jawaban yang betul adalah D. Titik A positif, titik B negatif, dan titik C positif. Pembahasannya, diketahui bahwa muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak dan muatan listrik berbeda akan tarik-menarik. Titik D menolak titik C sehingga D positif, maka titik A positif. Kemudian titik D menolak titik C. Jika titik D positif, maka titik C juga positif. Kemudian titik C menarik titik B. Artinya, jika titik C positif, maka titik B adalah negatif. Dan titik B menarik titik A. Jika titik B negatif, berarti titik A positif. Sehingga didapatkan titik A positif, titik B negatif, dan titik C positif. Nomor 28 adalah menghitung besarnya gaya tolak kedua partikel. Jawaban yang betul adalah D. 7,2 Newton. Pembahasannya, diketahui bahwa Q1 dan Q2 berjarak 20 cm. Q1 mempunyai muatan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom dan Q2 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Persamaannya, untuk menentukan gaya kolom adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Sehingga didapatkan besarnya gaya tolak menolak kedua benda adalah 72 Newton. 29. Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Pernyataan di atas merupakan bunyi dari B. Hukum Coulomb. 30. Yang termasuk sumber tegangan DC adalah. Jawaban yang betul adalah A. 1, 2, 3, dan 4. Tegangan listrik merupakan beda potensial antara dua titik. Tegangan listrik terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik di antara kedua titik tersebut. 31. Menghitung besarnya arus yang keluar dari I6. Jawaban yang betul adalah B. 8 ampere. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Arus yang masuk ada I1, I2, dan I3, sedangkan arus yang keluar ada I4, I5, dan I6. Kita masukkan ke dalam persamaan sehingga didapatkan I6 adalah 8 ampere. 32 adalah menghitung nilai tegangan baterai. Jawaban yang betul adalah E. 6 volt. Pembahasannya,
Persamaan untuk menentukan tegangan baterai adalah dengan mengalihkan antara kuat arus dan hambatan, yaitu 0,5 dikali 12 sama dengan 6 volt. Nomor 33 adalah arah medan magnet dari kawat lurus berarus listrik di atas yang benar adalah, jawabannya adalah A, 1 dan 3. Sesuai dengan kaidah tangan kanan bahwa arah ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah keempat jari adalah menunjukkan arah medan magnetik. 34. Menghitung nilai dari hambatan total rangkaian. Jawaban yang betul adalah E, 157 ohm. Rangkaian di atas merupakan rangkaian seri, sehingga R totalnya dengan kita menjumlahkan R1, R2, dan R3, sehingga didapatkan 157 ohm. 35. Pernyataan yang benar tentang sifat bayangan pada cermin datar adalah, jawaban yang betul adalah B, 2 dan 4. Sifat-sifat pada cermin datar, tegak sama besar dengan benda, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan bayangan bersifat maya. Nomor 36. Pernyataan di atas yang merupakan sinar-sinar istimewa dari lensa cekung adalah, jawaban yang betul adalah A, 1 dan 3. Berikut adalah sifat-sifat istimewa dari lensa cekung. (37) adalah menentukan jumlah bayangan yang terbentuk oleh dua buah cermin. Jawaban yang betul adalah 3 bayangan. Persamaan untuk mencari jumlah bayangan adalah N sama dengan 360 derajat dibagi 90 derajat dikurangi 1. 4 min 1 sama dengan 3 bayangan. 38 adalah menentukan jarak bayangan pada cermin cekung. Jawaban yang betul adalah B, 30 cm. Pembahasannya, persamaan untuk menentukan jarak bayangan adalah 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Sehingga didapatkan jarak bayangan adalah 30 cm. 39. Gambar yang menunjukkan bentuk dari lensa cembung atau biconvex adalah B, 2. Lensa biconvex adalah lensa yang berbentuk cembung pada kedua permukaannya. Nomor 40. Berikut yang merupakan termasuk peralatan optik adalah, jawabannya adalah E, teropong, mikroskop, dan lup. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan komponen optik dengan prinsip kerja pembiasan dan pemantulan cahaya. Contohnya ada mata, kaca pembesar, atau lup, mikroskop, teropong, kamera, periskop, dan proyektor. Sekian video pembahasan tryout 1 fisika. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih.